Seringkali kita terkagum-kagum dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita karena hasil daripada ketaatan kita, karena hasil daripada kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan, tetap bersuka cita. Karena Tuhan memberikan kehidupan kita yang baru pada hari ini. Dan kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 6 ayat 54 sampai dengan yang ke-81. Ini panjang lagi gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Good readers, tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa melihat di perikop ini adalah suku Lewi ditetapkan Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mendapatkan tanah warisan yang diolah turun-temurun supaya mereka fokus untuk melayani Tuhan. Untuk menghidupi suku Lewi dan keluarga mereka, Tuhan telah menetapkan agar suku-suku yang lain menyerahkan sejumlah kota dan tanah pengembalaannya untuk dihuni kaum Lewi. Jadi mereka memang kaum Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka waktu Joshua masuk ke awal-awal tanah Kanaan. Daftar kota orang-orang Lewi yang dicatat di bagian ini adalah sejajar dengan daftar yang dituliskan di Joshua pasal 21 ayat 1 sampai 42. Yang membedakan adalah pencatatan di Tawarikh mengikuti urutan-urutan keluarga Harun terlebih dahulu ayat 54 sampai dengan 61. Baru kemudian disusul dengan 3 keluarga Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari ayat 62 sampai dengan 81. Dari kota-kota ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memelihara suku Lewi lewat suku-suku lainnya, yaitu berupa kota yang dihuni dan lahan yang bisa diolah. Bagian dari persembahan kurban yang boleh dinikmati oleh para imam yang bertugas mempersembahkan juga berbagai persembahan yang diatur dalam Taurat begitu ya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keluarga-keluarga Lewi memiliki tanah pengembalaan yang bisa mereka kelola sendiri. Ini berarti mereka tidak perlu sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Yang ketiga, kota-kota orang-orang Lewi tersebar di antara wilayah-wilayah suku-suku lainnya. Dan di antara kota-kota Lewi itu, ada kota-kota yang dikhususkan sebagai kota perlindungan di ayat ke-67 ya. Di kota tersebut kalau ada yang bermasalah secara hukum, misalnya membunuh, ataupun yang lain-lainnya, itu bisa berlindung di kota tersebut. Ya, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan mendesain merancang suku Lewi yang pada waktu itu sebagai imam untuk hidup dan tetap melayani Tuhan. Dan memang seringkali kita asosiasikan, kita kaitkan dengan kehidupan hamba Tuhan pada masa kini, begitu ya. Dan memang ada banyak gereja yang mengadopsi hal ini, misalnya gerejanya diberikan tempat, digaji full time, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang terlepas begitu ya, jadi hamba Tuhannya itu memiliki bisnis, usaha dulu, lalu kemudian baru dia membangun gereja atau dia dalam satu gereja yang sistemnya hamba Tuhannya bisa bisnis dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Dan kita lihat tadi bagaimana orang Lewi juga diberikan tanah begitu ya untuk mereka kelola sendiri. Artinya kan mereka juga berbisnis di situ. Tidak masalah yang mana. Yang mana artinya mau yang pakai cara yang ini, cara yang ini terserah. Itu tergantung daripada gereja masing-masing begitu ya, dan konteksnya masing-masing. Tidak bisa kita samakan semua konteksnya sama. Nah, pada hari ini kita melihat di sini adalah lebih dalam lagi bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya. Juga sama dengan kita. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya juga dengan sangat luar biasa. Seringkali kita terkagum-kagum dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita karena hasil daripada ketaatan kita. Karena hasil daripada kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Bahwa ketika kita fokus kepada kekurangan hidup, maka pemeliharaan Tuhan, kelebihannya itu kita suka lupakan. Nah, good readers, pada hari ini mari kita renungkan nih. Apakah kita sekarang ini fokus kepada kesulitan hidup, kekurangan kita, atau kita fokus kepada pemeliharaan Tuhan? Ini akan menghasilkan dua hal yang berbeda. Kalau kita fokus kepada pemeliharaan Tuhan, maka kita yakin Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Kenapa? Karena itu adalah hasil daripada ketaatan kita, iman kita kepada Dia. Dan Dia dengan sistemnya, dengan caranya akan memelihara kehidupan kita.
Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.